Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Penais Jawa, selamat datang di podcast Penais Jawa. Saya Linda Lestari, penyuluh agama Islam fungsional Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sedang viral, yaitu bagaimana judi online dan bagaimana perspektif judi online tersebut terhadap agama Islam dan bagaimana perspektifnya tentang orang-orang yang terkait di dalamnya. Bersama saya ada Bapak Haji Slamet MSI. Beliau adalah Kepala Bidang Penerangan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapak telah bergabung dengan kami. Sama-sama. Mudah-mudahan tambah berkah. Amin. Dan mudah-mudahan Bapak terus sukses menjadi pemimpin yang terbaik buat kami para penyuluh. Bapak yang saya hormati, saya ingin apakah Bapak bisa menjelaskan apa sih judi online tersebut? Karena sekarang ini memang sedang marak sekali di masyarakat. Kalau sebelum pandemi kita belajar bertemu langsung, tapi begitu pandemi ada belajar online, rapat online. Nah, sekarang ini ada muncul judi online gitu. Jadi mohon pencerahannya kepada Bapak Kabid agar kami bisa lebih mendalami lagi dan lebih mengerti lagi apa sih judi online itu. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat Penais Jawa, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta yang sangat-sangat kami banggakan dan sangat berbahagia tentunya. Wabil khusus nih Ibu Linda Lestari yang hadir di pagi hari ini. Semoga sehat, panjang umur tentunya, dan seluruh penyuluh Penais Jawa yang saya banggakan. Mudah-mudahan sehat dan semuanya barokah. Dalam kesempatan ini perkenalkan, sebagaimana tadi sudah disampaikan, saya panggilannya Slamet Abadi, yang memang hari ini diberi emban amanah tugas sebagai Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih telah bergabung dengan kami tentunya. Kalau tadi Ibu terkait masalah judi online lagi marak, Zoom lagi marak, online juga lagi marak, kami mungkin mengingatkan kembali lagu Rhoma Irama yang biasa kita dengar itu yang terkait judi. Di dalam surat Al-Maidah ayat 90 juga disebutkan di kaitan rangkaian lagu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Tentu kita paham betul artinya yang dipanggil saat itu adalah orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu beruntung. Di situ ada beberapa hal terkait masalah judi. Bukan judi itu sendiri yang hanya disampaikan, tetapi termasuk kaitan dengan mengundi nasib dengan panah. Itu juga judi. Dan tadi apa yang Ibu tanyakan terkait masalah judi, subhanallah, memang di 1445 tahun yang lalu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Zaman Ibu
Dan zaman saya mungkin koplok atau mungkin judi yang kaitannya tentang ngumpet-ngumpet dikejar-kejar oleh Pak Polisi atau oleh Kiai, itu tahun itu bisa kelihatan orang yang berjudi. Tapi tahun ini ternyata dengan tren yang sudah dikatakan oleh beberapa media, Indonesia terutama sudah sangat parah. Maka tadi ketika Ibu menanyakan judi online itu apa, adalah bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet tentunya, yang tahu ya hanya dia dengan komunitas internal, yaitu terkait masalah siapa yang membuat aplikasi itu, dan tentu Allah yang mungkin dengan kalimat kita sudah kanan kiri selalu ada malaikat yang sudah mencatat lebih detail dan lebih rigid daripada CCTV. Namun lagi-lagi tadi dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, berarti ketika ada kalimat yang beriman, itu berarti dia yang punya rasa bahwa dia itulah diamati setiap hari, setiap saat, setiap detik. Oleh karena itu mungkin lebih spesifik saya sampaikan kepada Ibu bahwa kaitan judi online itu bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet, itu termasuk berbagai jenis permainan seperti taruhan bola atau olahraga lah, poker, kasino, dan lain-lain yang bisa diakses melalui situs web atau aplikasi mobile. Demikian Ibu. Baik, terima kasih Pak Kabid. Biasanya kita nih para penyuluh itu selalu berhubungan dengan data, Pak Kabid. Lalu ada nggak sih rincian berapa banyak orang-orang yang terlibat dalam judi online ini? Karena memang sekarang ini zaman udah transformasi digital, sehingga semuanya bisa kita laksanakan dengan gadget yang ada di tangan kita. Gimana Bapak, apakah Bapak tahu nih khususnya di DKI Jakarta aja, berapa banyak kira-kira orang yang terlibat nih Pak? Kami mungkin tidak akan bicara rigid berapanya, tetapi ketika kita melihat data yang kami dapatkan, jumlah orang yang terlibat dalam judi online itu meningkat signifikan dalam beberapa tahun ini, dan mungkin juga dalam beberapa hari ini ada beberapa pejabat publik pun juga sampai memberikan satu tanggapan, sampai mau melihat ke PPATK terkait berapa jumlahnya, kemudian bagaimana tindakan-tindakannya. Namun kami di Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta tentunya kami secara proaktif, dan kami juga bagaimanapun juga terutama di kalangan muda yang istilahnya memang perlu kita sangat-sangat dibutuhkan untuk memberikan edukasi itu. Tentu ini tren yang sangat mengkhawatirkan terkait masalah gejolak dan jumlah daripada data yang kita terima. Namun lagi-lagi kita tidak akan memberikan kalimatnya itu langsung bahasanya punishment, tetapi kita yang dalam hal ini memang sebagai bapaknya penyuluh, tentu kami nanti akan sampaikan kepada para penyuluh data yang sangat signifikan ini bukan merupakan harus dikonsumtif saja, tetapi bagaimana kita metode dan metodologi terkait masalah bagaimana mencegah. Dan yang paling saya katakan baik, yaitu tren ini tentunya para penyuluh harus punya satu metode yang tepat dan jitu. Begitu Ibu. Jadi kalau jumlah kami tidak berani memberikan satu kalimat berapa, tapi memang trennya sangat-sangat signifikan. Iya, betul Pak. Iya baik Bapak. Kemudian yang tadi Bapak bilang di zaman saya mungkin ya, itu kan kalau orang berjudi terlihat, bahkan digerebek gitu, terus dikejar-kejar dan lain sebagainya, orangnya terlihat. Sekarang kan tidak terlihat. Lalu ini kan pasti ada dampaknya, ada dampak sosial dari judi online tersebut, walaupun tidak terlihat orang yang terlibat di dalamnya. Ini bagaimana Pak dampak sosialnya terhadap orang-orang yang memang dia itu terlibat dalam judi online? Subhanallah, ketika kita bicara dampak sosial dari judi online ini, memang di keluarga hubungan juga sudah mulai merusak itu hubungan keluarga, entah itu suami istri atau yang namanya orang tua kepada anak. Ketika suami istri kasus perceraian yang terkait masalah konflik ini sangat-sangat signifikan. Apalagi yang kaitannya memang pendapatan suami yang dinilai hanya pas-pasan ketika diberikan kepada istri, kemudian cara penggunaannya mungkin sebagiannya adalah dipakai demikian.
itu sudah banyak sekali yang meresahkan, dan alhasil ketika kita melihat dari data-data yang namanya keluarga itu banyak sekali yang istilahnya saya katakan tadi kurang harmonis. Lalu kepada anak pun juga demikian. Apalagi ketika memang anak tidak sholat, kelihatan dia tidak wudhu dan kelihatan dia tidak ke masjid. Tapi kalau judi, anak itu dikirain anteng di dalam kamar, ternyata dia malah main yang disebut diantaranya ya judi online ini. Ini banyak sekali kasus-kasus, dan karena memang di DKI Jakarta yang istilahnya udah sedikit saya katakan kota global, itu semua orang sudah semuanya punya yang namanya HP tersebut. Jadi dampaknya ya sangat buruk terkait ketika kita bicara masalah judi online. Begitu Ibu. Iya. Berarti judi online ini bukan hanya dampak sosial ya Pak yang buruk, ada dampak ekonomi, kemudian dampak psikologis. Kalau dampak psikologisnya gimana nih Pak? Pasti itu yang paling terdampak itu pasti keluarga ya Pak ya. Bagaimana nih menurut Bapak dampak psikologis dari judi online ini? Baik, ketika kita bicara tadi dampak ekonomi, ada beberapa kasus teman-teman kita di kantor sampai ada yang tega, itu istilahnya minjem awalnya dijual akhirnya kaitannya dengan alat-alat kantor. Itu udah banyak sekali yang kita dengar, itu karena dampak kaitan masalah ekonomi itu ya. Lalu juga kalau psikologi, tentunya judi online ini bisa menyebabkan ketergantungan yang parah. Mereka yang kecanduan judi itu sering mengalami stres, depresi, berbagai masalah kesehatan mental lainnya yang diakibatkan tentunya tadi mungkin punya HP yang harga sekian, karena memang kebutuhan jadinya kejual. Lalu dia pinjam, setelah pinjam pun karena memang masih kekurangan untuk membayarnya, dijual lagi. Jadi itulah dampak yang sering terjadi, dan akibatnya secara kekaitan masalah mentalnya tadi stres atau depresi, lama-lama ya menyendiri. Yang kita takutkan ketika dia nanti bunuh diri. Demikian. Nauzubillah min dzalik ya Pak ya. Baik Pak. Karena kita berada di lingkungan Kementerian Agama nih Pak, lalu bagaimana pandangan Islam terhadap judi online ini supaya lebih jelas masyarakat dan kami para penyuluh juga bisa menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat tidak lagi terlibat dalam judi online. Baik. Bagaimana pandangan Islam menurut? Ketika kita membicarakan yang tadi saya bacakan surat Al-Maidah ayat 90 tadi, memang ketika kita bicara judi itu diharamkan karena merupakan perbuatan yang merusak diri sendiri tentunya dan orang lain. Dalil yang jelas tadi saya katakan, sekali lagi saya sampaikan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal azlamu rijsum min amali syaiton fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Ini ketika kita bicara judi, rata-rata orang kan pinginnya cari untung. Tapi sebetulnya dalam ayat ini, ketika kita menghindari dari perbuatan judi itu sendiri, itu yang termasuk orang yang beruntung. Inilah yang disebut dengan kita kurang pemahaman atau kurang edukasi. Maka hadirnya di podcast ini termasuk salah satu, mudah-mudahan ada yang nanti mendengarkan, pemirsa di seluruh dunia ini, kaitannya yang untung itu bukan yang judi, tapi justru yang menjauhi daripada judi. Dan ini jarang orang diketahui, kaitannya orang judi pengennya untung, dengan modal sedikit dapatnya banyak. Nah ini, ayat ini menekankan bahwa judi adalah perbuatan yang keji, termasuk dalam perbuatan setan, serta menegaskan agar umat Islam menjauhi perbuatan tersebut agar mereka dapat meraih keberuntungan. Demikian, Bu. Jadi kami para penyuluh nih Pak khususnya, bagaimana langkah-langkah terbaik kami agar kami bisa, ketika di lingkungan kami ada yang terindikasi terlibat dalam judi online, langkah-langkah kami itu harus bagaimana dulu nih Pak supaya tepat dan tepat sasaran gitu. Baik, kaitan masalah kita memang diberi amanah dan dikasih emban tugas sebagai penyuluh, tentunya
kita hanya bisa memberikan program-program edukasi terkait masalah edukasi, bentuknya itu adalah hukum agama ataupun hukum di negara Indonesia. Dan terkait kepada masyarakat, tentu edukasi itu dari penyuluh adalah bentuknya adalah ceramah, entah di antara ceramah nanti pakai media sosial atau ceramah nanti dengan hadir di majelis taklim atau kepada masyarakat yang membutuhkan, yang notabene sebagai juga kayak di sekolah itu ada bimbingan konseling, karena saat ini penyuluh memang sudah harus siap memberikan hal yang terbaik yang disebut dengan edukasi dan beberapa metode edukasi, bukan hanya ceramah, bukan hanya di tempat majelis taklim, tapi ternyata dikaitkan dengan online pun saya minta penceramah pun juga penceramahnya dengan online. Jadi judi online juga harus dengan ceramah online. Demikian Ibu. Iya, jadi karena memang sekarang dunia kita sudah serba online dan digital ya Pak ya. Iya. Semakin maju peradaban. Lalu bagaimana nih Pak, Kementerian Agama khususnya, kan kalau kita nih berada di bawah instansi Kementerian Agama, edukasi terhadap masyarakat yang dilakukan oleh Kementerian Agama, karena penyuluh itu juga masanya luas nih Pak, bukan hanya masyarakat di majelis taklim, tapi kita juga kan seperti ke panti sosial, ke lapas, rutan, gitu. Bahkan kita ke rumah-rumah sakit gitu. Ini bagaimana langkah-langkah Kementerian Agama untuk melakukan edukasi kepada masyarakat? Hal yang perlu kita sadari, memang Jakarta itu siang malamnya jumlah berbeda. Ketika siang lebih banyak daripada jumlah penduduk malam, belum lagi yang tadi Ibu sampaikan di LP. Ya kita lihat di Cipinang saja sekarang kita tahu ada pondok pesantren yang sudah istilahnya kita beri dan kita akui dia keberadaannya, dan di situ narasumbernya adalah para penyuluh. Saya apresiasi tentunya. Nah, langkah konkretnya pemerintahan agama tadi kaitannya adalah terkait masalah penyuluhan atau edukasi, mungkin dengan media yang saya lihat itu adalah dengan seminar, lokakarya, sampai ke grassroots. Saya apresiasi banget para penyuluh, sampai-sampai tadi Ibu katakan sampai kepada LP pun juga kita perlu memberikan satu sentuhan-sentuhan rohani. Namun tidak kalah pentingnya sekarang karena memang generasi muda atau mungkin yang disebut dengan Gen Z itu adalah semua hampir tiap saat itu yang dia jadikan kebutuhan pokok. Mungkin kalau zaman kita sekolah kebutuhan primer itu sandang, pangan, papan aja. Ternyata sekarang yang namanya media sosial atau HP itu mungkin saya katakan lebih condong daripada kebutuhan yang tadi kita sebut. Maka sekali lagi saya sampaikan dan saya tekankan, mungkin metode daripada pembelajaran kita terkait masalah online itu yang disenangi oleh masyarakat yang saya katakan Gen Z itu bagaimana, ini yang saya rasa bagaimana kita kaitan kayak podcast, kemudian kaitan kayak kita nanti bikin konten-konten atau TikTok atau apa yang istilahnya kita bisa memberikan satu kalimat bagaimana yang namanya bahaya laten, saya katakan sampai bahaya laten daripada judi online itu biar kita bisa bahasanya meminimalisir. Dengan catatan itu maka saya punya, ini sekarang bicara data nih, 526 penyuluh yang dengan di DKI Jakarta tiloknya, taklimnya 7 ribuan tempat majelis taklim, masjidnya 3.000, musolanya 5.000. Dari jumlah yang segitu saja kita punya yang namanya penyuluh kurang ketika kita bagi waktu. Tetapi mungkin dengan media sosial yang mungkin dikatakan dengan online ataupun kita saat ini podcast, mudah-mudahan itu bisa ya meringankan dari tugas penyuluh. Asal semuanya kita punya satu keyakinan bagaimana caranya kehidupan yang ada di Jakarta yang bagus, kita bicara ekonomi, tetapi ekonomi jangan dirusak hanya gara-gara nanti judi online kita tidak bisa memberikan edukasi. Tentu hukum itu adalah kepolisian atau mungkin pihak-pihak yang terkait itu. Tapi ketika kita adalah bahasanya mencegah lebih baik daripada mengobati, kitalah garda terdepan para penyuluh. Begitu Ibu. Alhamdulillah, luar biasa nih Bapak Kabid, tahu banget ya data penyuluh ada berapa, Masya Allah. Lalu bagaimana nih Pak solusi dan alternatif dari permasalahan ini agar seperti tadi yang Bapak katakan dampaknya dari sosial, psikologi, bahkan ekonomi. Bagaimana alternatifnya? Dari kami pribadi yang kecil dalam arti PNS zakat dan wakaf itu ada beberapa program yang istilah ketika
ada gejolak seperti ini, yang namanya pemberdayaan ekonomi umat, kita sudah tekankan di beberapa KUA, walau sebetulnya ketika kita bicara finansial, dari pemerintah itu satu usaha itu tidak lebih dari hanya 10 juta. Namun ketika kita lihat kepada penyuluh-penyuluh yang memang dia punya konsep rasa untuk bertanggung jawab bagaimana ke depan itu bisa dikembangkan, alhasil ini saya apresiasi di KUA Duren Sawit itu sudah berjalan. Dan sampai saat ini bukan berarti istilahnya yang dibina itu terus nyusut, tetapi berkembang. Dan saya tanya langsung ke para pemanfaat, itu dia bisa memanfaatkan dana-dana seperti itu. Jadi artinya ketika kita bicara zakat, wakaf, kemudian pemberdayaan ekonomi umat, yang konsep-konsep oleh Kementerian Agama, itu sebetulnya adalah konsep atau program yang bagus. Tinggal kita ini memang para penyuluh yang notabene di paling garda depan untuk bisa memberikan edukasi, terutama kaitan masalah pembinaan ekonomi yang rata-rata ini saya kaitkan dengan judi online itu, semua yang berjudi itu kelihatannya pengen kaya tapi mendadak. Nah ini kaitan memang satu hal yang disebut dengan harapan-harapan yang tinggal harapan itu tadi, yang bahasanya orang pengen untung tetapi buntung. Nah, ini terus karena memang itu bisikan dan rayuan setan. Tetapi kita nyata oleh Kementerian Agama yang dalam hal ini ada program yang namanya pemberdayaan ekonomi umat, dan juga nanti ada di dalam wakaf itu pun juga akan ada wakaf produktif. Dan itu semuanya di DKI Jakarta yang dalam hal ini di bawah binaan Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta melalui bidang PNAS. Mudah-mudahan itu binaan-binaan yang saat ini sudah ada beberapa yang sukses, mudah-mudahan bisa dikembangkan dan disebarluaskan, termasuk nanti ada yang disebut dengan kampung zakat. Nah, ini juga bisa diberdayakan terkait masalah anak-anak muda atau mungkin yang baru usaha rintisan, biar dia itu tidak hanya menghayal tetapi betul-betul real. Yang namanya mendapatkan sesuatu itu perlu harus dengan keringat yang harus dia keluarkan. Demikian Ibu. Iya, jadi nggak hanya menghayal dan mendapatkan keuntungan yang secara cepat gitu ya Pak. Iya. Luar biasa nih Bapak. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali nih apa yang Bapak sampaikan. Begitu luas ilmu Bapak. Jadi saya pengen berguru juga nih rasanya sama Bapak nih. Lalu Pak, terakhir bagaimana nih pesan Bapak kepada masyarakat agar benar-benar menjauhi judi online? Karena tadi Bapak sampaikan kita harus memberikan pendidikan itu mulai dari keluarga, kemudian dari sekolah. Lalu bagaimana pesan Bapak kepada masyarakat? Baik, pesan saya kepada masyarakat adalah untuk selalu menjauhi segala bentuk perjudian, termasuk ya saat ini yang lagi viral nih judi online. Ya carilah kegiatan yang positif dan bermanfaat, sebagaimana tadi saya contohkan dalam pemberdayaan ekonomi umat, salah satunya. Dan selalu ingat bahwa keberhasilan tidak datang dengan cara pintas seperti judi. Jadi kita naruh mungkin hanya berapa, rencana kita mengharap dapatnya sekian. Dan tentu tingkatkan kualitas hidup dengan cara yang benar dan halal. Itu yang tentunya bisa saya sampaikan, tapi mungkin karena ini zamannya juga orang pada sering dengar pantun, saya juga akan tambahin pantun itu, biar ini pantun terkait masalah judi nih ya. Masya Allah. Begini, mungkin sungguh kasihan lihat nelayan. Cakep. Setiap hari ke tengah lautan. Cakep. Judi menjanjikan kemenangan, Cakep. tapi juga meracuni kehidupan. Masya Allah, luar biasa. Ini pantunnya biar banyak, biar ada istilahnya stressing gitu. Niat hati mendaki gunung, tetapi hari kelihatan mendung. Para penjudi berharap untung, Cakep, Pak. tapi malah jadi buntung. Masya Allah. Ini ada lagi nih, biar ada imbang-imbangnya. Iya Pak. Belajar ngaji sama Pak Ahmad, selesai ngaji diajarkan sholat. Cakep. Yang iman saja bisa jadi murtad gara-gara judi nih. Yang menang bisa jadi jahat. Masya Allah, cakep banget Pak. Masya Allah. Sekali lagi yang berkaitan dengan online nih. Iya. Pak Abadi memancing belut. Karena licin, belutnya luput. Judi online bikin orang bangkrut, juga bikin orang jadi semrawut. Luar biasa. Demikian, mungkin ini hanya sebagai stressing akhir kaitan judi online yang memang sangat mengkhawatirkan.
Terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan waktu untuk saya ngomong, walaupun hanya omong sebatas karena memang lagi ngetren aja ini, jadinya saya harus berbuat ini. Demikian, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Haji Selamat Abadi MSI, Kepala Bidang Penais Jawa, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, yang telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan materi ini kita semua mendapatkan pencerahan, bertambah ilmu kita, bertambah wawasan kita, sehingga kita juga terus, khususnya para penyuluh, bisa terus mendapatkan edukasi dan menjalankan edukasi tentunya untuk masyarakat agar judi online ini tidak terus marak di masyarakat. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.